Kami tahu bahwa itu karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Saat ini kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati perenungan firman ini. Biar kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Yes, selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur karena bisa berjumpa di malam hari ini. Kita masih membahas 7 perkataan salib, 7 perkataan Yesus disalib. Dan hari ini kita akan membahas tentang satu perkataan yaitu aku haus. Ya, sama-sama kita katakan aku haus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan terambil dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 29. Apakah sudah bisa ditampilkan? Iya. Kok gak kelihatan sih? Di sini sih sudah kelihatan sih. Ya, baik saja rekan-rekan, kita baca dulu bersama-sama. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 29 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada seorang tokoh namanya Flavius Josephus. Dia ini siapa? Dia adalah orang Yahudi. Dia adalah seorang sejarawan Yahudi. Dia berkata seperti ini bahwa adalah suatu hal yang lumrah pada saat itu ketika seseorang akan disalibkan. Sebelum dia disalibkan, dia diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kepada keluarga. Ya, biasanya yang akan menghadapi salib itu sebelum dieksekusi di atas kayu salib, dia diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kepada keluarga. Itu hal yang sangat penting. Ya, biasanya apa? Biasanya warisan, ya, tanah, harta dan lain sebagainya. Kumpul semua anggota keluarga. Ada satu tradisi sebelum orang disalib, anggota keluarganya kumpul untuk dia menyampaikan sesuatu di situ. Mengapa disampaikan sebelum eksekusi, rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Karena dia bilang seperti ini. Sebab ketika seseorang sudah dieksekusi di atas kayu salib, biasanya apa yang diucapkan itu udah dianggap tidak terlalu penting. Lagian dia bilang, siapa orang yang akan mendengar perkataan seorang narapidana yang mau dieksekusi? Jadi kesempatannya kapan? Kesempatannya sebelum dia dieksekusi. Sebelum diperhadapkan dengan salib, itu waktunya dia untuk menyampaikan sesuatu kepada keluarga, kepada sahabat dan lain sebagainya. Mungkin ada permintaan maaf di situ. Maaf bos selama kehidupannya mungkin buat salah dan lain sebagainya. Atau ada sesuatu yang penting yang mau diwariskan kepada anak atau keluarganya. Nah itu momennya. Sebab kalau disalib tidak akan ada orang yang terlalu peduli dengan perkataan dia. Dianggap ini perkataan sudah tidak terlalu penting di situ. Nah saudara-saudara, ketika kita mendengarkan ini lalu muncul satu pertanyaan. Kalau begitu apa yang penting sekali dengan perkataan Tuhan Yesus disalib? Sehingga harus dicatat, harus dihotbahkan, harus disampaikan kepada jemaat Tuhan. Kalau orang pada umumnya dianggap bahwa ketika seseorang disalib, perkataannya sudah tidak dianggap terlalu penting. Sebab momen yang dipakai itu sebelum disalibkan. Lalu mengapa 7 perkataan salib ini penting Bapak Ibu? Mengapa perlu kita pelajari? Mengapa perlu kita dengar berulang-ulang? Bahkan kita sedang membahas tentang itu. Seri 7 perkataan salib Bapak Ibu. Nah ini menjadi penting sebab hari ini kita akan bicara tentang satu topik yaitu aku haus. Nah uniknya perkataan aku haus ini
hanya ditulis oleh Yohanes, ya. Nah, ini yang kita akan mau lihat malam hari ini. Mengapa? Ya. Mengapa Yohanes menulis tentang aku haus ini dalam Injilnya? Sementara tokoh-tokoh yang lain dalam penulis 3 Injil yang lain tidak terlalu mengambil penting kalimat ini. Ya. Siapa Yohanes? Mengapa dia menulis kata ini? Dia mengambil kata itu untuk taruh di dalam penulisan Injilnya, Bapak Ibu. Mengapa Yohanes menulis itu? Kita tahu bahwa Yohanes itu siapa? Dia ini adalah seorang ketika menulis sesuatu, dia suka mengambil simbol di situ, ya. Saudara pernah dengar istilah ini kan, air hidup, roti hidup, dan lain sebagainya. Itu tulisan Yohanes. Hari ini dia mengambil juga satu kata sederhana ini, aku haus. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari perkataan ini, kekasih Tuhan? Kalau kita lihat selanjutnya, di dalam ayat yang tadi kita baca, di dalam ayat 28 dia bilang, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Jadi Yohanes berkata bahwa dia mengatakan aku haus itu, dia tahu bahwa waktunya sudah dekat, sudah hampir selesai. Jadi dia bilang aku haus untuk menggenapkan sesuatu yang ada dalam kitab suci. Ngomong-ngomong apa yang dinubuatkan di dalam kitab suci? Sehingga Yesus berkata aku haus itu, Bapak Ibu. Kita lihat bersama-sama dalam Mazmur pasal 62 ayat 21. Dia berkata bersama 1, 2, 3. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Sebetulnya di dalam bagian yang lain di Mazmur juga ditulis. Mazmur 22 ayat 15-16. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur, luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Jadi ketika Yesus berkata aku haus, itu bukan cuma sekedar dia sedang merasa dahaga, lalu dia butuh air di situ. Tapi ada makna lain yang hendak Yohanes menyampaikan ini kepada setiap kita hari ini. Yang membaca atau juga orang-orang yang ada pada saat itu. Saudara, yang pertama bahwa perkataan ini, saudara bisa lihat ya. Apa hubungannya ketika dia bilang pemazmur dengan Yesus ketika bilang aku haus? Yohanes sedang berkata bahwa pemazmur itu ketika menulis mazmur, dia sedang menggambarkan perasaan dirinya yang begitu menderita. Menderita bukan karena kesalahan dia. Menderita karena kesalahan orang lain ditimpakan kepada dia. Dia mengalami begitu berat penderitaan ini. Lalu dia menulis di dalam mazmurnya tentang penderitaan. Saudara kalau lihat kata-kata Daud dalam mazmurnya, dia bilang misalnya seperti ini. Banyak orang yang bangkit melawan aku, tetapi engkau Tuhan adalah perisai. Ya. Mazmur 23 yang sangat terkenal, sekalipun dalam lembah kekelaman. Dan masih banyak mazmur-mazmur yang lain, itu Daud menggambarkan perasaan duka cita, perasaan menderita, bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan orang lain yang mencoba-coba menyerang dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam istilah ada satu istilah yang terkenal itu bukan bicara soal nubuatan. Sebetulnya tulisan Mazmur ini tidak terlalu banyak hubungan tentang Yesus Kristus sebetulnya. Ya, ini bukan nubuat seperti yang disampaikan oleh Yesaya dan lain sebagainya. Tapi diambil, Yohanes mengutip pernyataan itu sebab dia hendak berkata bahwa penderitaan yang Yesus alami itu sama seperti apa yang digambarkan oleh pemazmur, tapi ke depan akan jauh lebih sulit lagi. Makanya di bagian kedua, sebagaimana pemazmur benar-benar bergumul dengan kesulitan dan kesukaran yang diperhadapkan kepadanya, demikian pula Yesus benar-benar bergumul dan bergelut dengan begitu beratnya aniaya dan cercaan yang ditanggungkan kepadanya. Yohanes mau berkata bahwa sebagaimana pemazmur percaya bahwa hanya Allah yang mengendalikan situasi tersebut, sehingga ia meratap kepada Tuhan. Demikian pula Yesus dari awal hingga akhir hidupnya, semasa ia berinkarnasi hanya takluk kepada kehendak Bapa.
Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada 3 hal sederhana yang mau dibagikan pada malam hari ini. Tentang perkataan aku haus ini. Hal yang pertama adalah, perkataan aku haus itu menunjukkan bahwa ini adalah penggenapan dari nubuatan. Ya, nubuatan yang dalam Mazmur. Dan yang kedua adalah, ini menceritakan tentang penderitaan anak manusia. Nah perkataan ini merupakan ironi kalau saudara lihat tentang kisah yang lain. Peristiwa yang bertentangan dengan apa yang diharapkan. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Itu peristiwa tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk meminum air. Ketika orang membaca ini lalu muncul satu pertanyaan. Kalau Yesus berkata bahwa kalau minum air dari sumur ini akan haus. Tapi kalau kamu minum air daripadaku kamu tidak akan haus lagi. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus bisa berkata aku haus? Pemilik seluruh alam semesta kok merasa haus, membutuhkan minum, meminta minum. Dia yang menawarkan air hidup, tapi mengapa dalam keadaan ini, dalam konteks ketika disalib, ia justru seperti sedang merasa kekurangan air. Saudara-saudara, jadi apa makna sebetulnya dari kata aku haus ini? Kalau kita lihat ini Bapak Ibu, kalau dia pemilik seluruh alam semesta, kalau dia bilang buat perempuan Samaria itu, kalau kamu minum air dari sumur ini kamu akan haus. Tapi kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus. Lalu mengapa dia berkata, aku haus di atas kayu salib? Saya mencari beberapa informasi mengenai hal ini Bapak Ibu. Seorang tokoh namanya John Calvin, dia berkata, waktu Yesus dihina di atas kayu salib, bahkan sampai menerima sengsara yang begitu rupa, ya, itu seperti berada dalam neraka Bapak Ibu. Seperti orang yang berada dalam penghukuman Tuhan. Ia turun dalam sengsara neraka tetapi ditanggung di atas salib. Di atas kayu salib sebelum ia mati, ia sudah turun sampai ke dalam derajat hukuman neraka. Maka dalam pengakuan iman Rasul kita bilang turun ke dalam kerajaan maut. Berarti ia begitu merendahkan diri sampai menerima kematian seperti di neraka untuk menggantikan kita. Jadi ketika dibilang aku haus, itu dia menggambarkan keadaan yang begitu menderita seperti di neraka. Saudara masih ingat peristiwa ini Bapak Ibu? Lukas 16 ayat 24. Ini tentang Lazarus yang ada dalam pangkuan Abraham. Lalu ada orang kaya yang di neraka yang bilang, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi ketika Yesus bilang aku haus, itu menggambarkan keadaan yang begitu menderita seperti dalam neraka Bapak Ibu. Seperti peristiwa ini ketika dibilang aku haus, kan dia belum mati Kak. Kan belum meninggal di atas kayu salib kan. Tapi kenapa bisa bilang aku haus? Karena ketika penderitaan Allah menjadi manusia saja Bapak Ibu. Itu sudah turun banget derajatnya. Dia merendahkan diri begitu rupa. Apalagi sampai disiksa di atas kayu salib. Semua dosa manusia ditimpakan di atas satu pribadi. Kemarin di dalam khotbah di Oner saya tanya ada berapa jumlah manusia di muka bumi? 8 miliar. Oke lah. Ada berapa jumlah orang Kristen yang percaya? 2 miliar sekian. Kebayang tidak tanpa pengorbanan Yesus. Ada 2 miliar anak domba yang harus dipersembahkan tiap tahun. Nah dosa semua umat manusia ditimpakan kepada satu pribadi yang nama Yesus itu. Sehingga saudara bisa membayangkan ketika dibilang aku haus. Itu benar-benar perasaan yang begitu sungguh menderita. Seperti di neraka rasanya. Ini kutipan dari John Calvin Bapak Ibu. Hal yang berikut kekasih Tuhan yang ketiga adalah
Ketika dia bilang aku haus, Yesus hendak memberikan keteladanan kepada setiap kita. Di bagian ini mungkin saya agak lama sedikit kekasih Tuhan. Kita baca Markus 15 ayat 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Saudara bisa membayangkan, jadi ada 3 hal tujuan mengapa Yesus berkata aku haus. Ini kata yang sederhana, biasa aja katanya, aku haus. Tapi ternyata bukan sesederhana itu kalimat ini. Ada makna pertama adalah penggenapan nubuatan. Jadi ketika segala sesuatu yang Yesus katakan, yang dia hidupi, itu ada nubuatan tentangnya, kekasih Tuhan. Sekian banyak nubuatan yang digenapi, bahkan untuk kata aku haus saja. Itu pun menggenapkan satu nubuatan. Orang masih kurang yakin dengan Yesus, kekasih Tuhan. Orang masih berpikir bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus. Tapi orang lain yang diserupakan dengan dia. Kalau orang lain yang diserupakan dengan dia, lalu apa tujuan dari kematian itu di atas kayu salib? Misi apa yang dibawa dari kematian itu? Tidak ada. Karena tidak mungkin seseorang mati di atas kayu salib dan itu bukan Yesus dalam konteks ini. Pasti Yesus, saudara-saudara. Mengapa? Karena dia datang dengan misi memang untuk mati di atas kayu salib. Memang tujuannya ke dunia adalah mati supaya kita hidup karena kasih karunia Allah. Bahkan untuk kata aku haus saja itu penggenapan firman Tuhan. Jadi betapa dahsyatnya pekerjaan Allah, saudara-saudara. Ini bukan sesuatu yang biasa, oh aku haus. Tapi ada menggenapi kebenaran firman Tuhan yang ditulis jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Hal yang kedua kekasih Tuhan, untuk menunjukkan bahwa dia begitu menderita karena dosa manusia. Nah hal yang ketiga adalah memberikan keteladanan tentang prioritas. Bapak Ibu, dalam perjalanan Via Dolorosa menuju kepada Bukit Golgota itu kekasih Tuhan. Dia begitu menderita, ya itu seperti pingpong dari mahkamah agama dibawa ke Pilatus. Pilatus bawa balik lagi, suruh kembali lagi ke Pilatus. Artinya hukuman kemudian ditetapkan, dicambuk. Sudah dicambuk, masih lanjut lagi, pasang mahkota duri di kepala. Belum cukup sampai di situ. Kalau sudah dicambuk harusnya tidak perlu disalib. Tapi ia masih menanggung salib karena kita. Nah dia melakukan itu semua Bapak Ibu. Tuhan menempatkan semua yang menjadi kehendak Allah dicapai di situ. Dalam perjalanan di Via Dolorosa, Alkitab mencatat bahwa mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya. Tapi ia menolaknya. Di bagian yang lain dibilang mereka memberi anggur bercampur empedu. Nah saudara-saudara, mengapa Yesus menolak? Tahukah saudara bahwa mur itu mengandung satu zat yang membuat ketika seseorang meminum anggur bercampur mur, itu seperti penghilang rasa sakit. Nah Yesus tidak mau dia merasakan hilang rasa sakit itu. Ia izinkan semua penderitaan itu terjadi. Bisa tidak Tuhan langsung minum anggur itu? Bisa. Tapi dia memutuskan untuk tidak mau meminumnya. Mengapa? Dia mau merasakan semua penderitaan yang harus kita rasakan ditimpakan kepada dia. Ini adalah kehendak Bapa yang dia kerjakan dengan penuh. Dia taruh prioritas utama. Dia lakukan semuanya. Dari mahkamah ditangkap. Lalu kemudian dibawa ke Pilatus. Dibawa balik lagi. Dicambuk. Alkitab mencatat dia tidak minum sama sekali. Sekali-kalinya ditawari minum. Dia menolak itu. Sampai dia menunjukkan semua dengan baik. Sampai pada puncaknya di atas kayu salib. Ketika dia menganggap sudah hampir selesai. Sebelum kalimat terakhir dia ucap, sudah selesai. Lalu dia berkata, aku haus. Saudara tahukah? Ini prioritas sebetulnya. Yesus menaruh apa yang menjadi kehendak Bapa sebagai prioritas utama. Lalu kata sederhana, aku haus. Yang ini kebutuhan mendasar. Dia taruh itu di posisi yang paling terakhir. Ini menggambarkan tentang prioritas. Bagaimana seharusnya hidup kita juga menunjukkan prioritas yang sama. Menaruh apa yang menjadi kehendak Bapa di posisi yang paling depan. Yesus meletakkan apa yang menjadi kehendak Bapa untuk ia kerjakan di posisi terdepan. Setelah semuanya itu, barulah ia berkata, aku haus. Ini keinginan yang mendasar, sederhana, namun diletakkan di posisi yang paling belakang menjelang kematiannya. Dari 3 hal ini Bapak Ibu, apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari dari 3 hal ini, kekasih Tuhan? Sebetulnya PowerPoint-nya udah sampai di sini sih.
Tapi mari kita merenungkan bersama-sama. Apa yang harusnya kita pelajari dari perkataan aku haus? Saudara-saudara, kalau ada orang masih ragu-ragu tentang pengorbanan Tuhan, harusnya ketika dia mengerti kata aku haus, atau membaca menggali lagi tentang 7 perkataan di atas kayu salib, itu harusnya mengubah cara pandang kita. Yang pertama adalah Tuhan yang kita sembah itu bukan cuma sekedar nabi. Dalam minggu yang lalu kalau saudara dengar, ini bilang dia hanya seorang nabi. Bagian anak yang youth ya, anak on air kemarin saya sempat singgung. Dia sudah melakukan pengorbanan begitu rupa. Dalam perjalanan ke Emmaus, para murid bilang, oh Yesus itu seorang nabi. Mereka hanya menempatkan dia pribadi yang agung ini sebatas nabi saja. Mereka tidak pernah menganggap dia sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Baru ketika ia melakukan perjamuan kudus, baru mata mereka terbuka melihat pekerjaan Tuhan. Lalu mereka berkata, iya Tuhan. Saat itu juga dia sudah lenyap. Ini mau mengatakan bahwa yang benar-benar di atas kayu salib itu memang Kristus. Yang mati, dikuburkan, itu Kristus. Nanti kita akan merayakan juga kenaikannya. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi kalau orang mau berkata itu manusia yang diserupakan lah. Itu Yudas yang kemudian diserupakan wajahnya lah. Saudara-saudara, ini kebohongan. Kebohongan yang terus-menerus diajarkan dan sampai hari ini orang masih mempercayai itu. Saudara bisa bayangkan kalau saudara lihat momen Paskah, foto Yesus di atas kayu salib, ada komen yang begitu menghina Allah. Tuhan kok telanjang di atas kayu salib? Kok manusia sembah manusia? Allah kok tidak tahu malu? Aduh, perkataan-perkataan yang begitu menghina. Tapi kalau kita tahu kalimat ini bahwa dia menderita supaya kita tidak menderita. Ia mati supaya kita hidup. Ia melakukan segala sesuatu karena dia tahu kita tidak mungkin bisa melakukannya. Itu menjadi ungkapan syukur yang harusnya terus mengalir dalam kehidupan kita. Hal yang kedua tentang penderitaan Bapak Ibu. Ini mau mengatakan bahwa benar-benar Yesus menderita. Ada orang yang berkata seperti ini, oh enggak, waktu dia di atas kayu salib itu memang pribadi Allah yang sedang menderita. Jadi dia tidak merasakan sakit sebetulnya. Kalau dia tidak merasakan sakit, dia tidak merasakan penderitaan seperti di api neraka, kalimat aku haus itu tidak pernah muncul. Bisa tidak? Kemarin di owner saya bilang, bisa tidak Allah melakukan satu perkara, dia tutup bumi ini dengan awan gelap lalu muncul salib di atas langit Jakarta lalu bilang, hei orang Indonesia bertobat. Bisa Tuhan lakukan itu? Bisa. Tapi kalau dia melakukan itu, tidak bisa memenuhi, menuntut semua kebutuhan, standar tentang keadilan dan kasih Allah. Salib di langit itu tidak bisa menjadi simbol keadilan Allah dan kasih Allah. Memang peristiwa itu hanya bisa digenapi dengan salib. Di mana Allah menyatakan kasih, anugerah keselamatan. Tapi sekaligus keadilan, hukum dosa tetap harus dihukum. Ada konsekuensi di situ. Jadi Tuhan menunjukkan betapa menderitanya dia supaya kita yang seharusnya menderita ini tidak perlu menderita lagi. Hal yang ketiga tentang keteladanan prioritas. Saudara masih ingat ketika dia bergumul di Taman Getsemani, dia bilang kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Pembelajaran sederhana dari hal ini adalah apa yang menjadi prioritas kita hari ini. Maukah kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus yang menaruh prioritas kehendak Bapa di posisi paling depan. Dia bisa minum, tidak salah sebetulnya. Dan tidak perlu menolak kalau Tuhan mau. Tapi mengapa dia memutuskan untuk tidak mau minum? Dia mau menunjukkan bahwa totalitas penderitaannya ini 100% dia lakukan. Semua yang menjadi tuntutan kehendak Bapa itu terlaksana terlebih dahulu. Baru kehendak pribadinya yang begitu sederhana. Cuman minum, ditaruh di posisi yang paling terakhir. Ini bicara soal prioritas kekasih Tuhan. Tahu kok saudara apa itu anggur asam? Anggur asam ini adalah minuman khas tentara-tentara Roma. Zaman itu ada istilah kalau orang minum dari air yang diberikan oleh masyarakat, takutnya ada kena racun dan lain sebagainya. Jadi mereka minum anggur asam. Ya, ini seperti minuman khas untuk para tentara yang dikasih kepada Tuhan Yesus. Dia mencicipi itu di bagian akhir kehidupannya sebelum dia berkata aku selesai. Apa menjadi kehendak Allah? Kerinduannya sederhana. Prioritasnya adalah kehendak Bapa dikerjakan terlebih dahulu. Baru kehendak saya. Kehadiran saya di tengah dunia ini untuk mengerjakan visi ini. Misi saya adalah mengerjakan karya keselamatan bagi manusia. Keinginan saya sederhana, cuman minum. Saya taruh di posisi yang paling terakhir. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang menaruh kehendaknya di paling depan.
Prioritasnya adalah apa yang jadi keinginannya, bukan apa yang jadi kehendak Allah. Sehingga ketika sesuatu datang kepada dia dan itu bukan prioritasnya, kehendaknya, dia taruh di posisi yang terakhir, mengesampingkan itu. Dia berpikir bahwa hidup saya adalah mengerjakan apa yang jadi kehendak saya, keinginan saya. Yesus menaruh kehendak Bapa di posisi yang paling depan. Dan dia kerjakan itu sampai di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia mengatakan, aku haus. Sebagai keinginan mendasar yang sederhana. Diletakkan di posisi yang paling terakhir. Pembelajarannya adalah sederhana, kekasih Tuhan. Dalam kehidupan ini, yuk mari kita belajar menaruh kehendak Allah dalam posisi terdepan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menghendaki kita melayani, kalau Tuhan menghendaki untuk kita hidup di tengah dunia ini, menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, kepada dunia ini, yuk mari kita taruh itu di posisi terdepan dalam kehidupan kita. Jadikan itu sebagai sesuatu yang menjadi panggilan kita, sesuatu yang menjadi prioritas, sesuatu yang menggerakkan kita untuk terus melangkah, melakukan kebenaran di tengah dunia ini. Kalau segala sesuatu yang kita lihat, ini kehendak Bapa dalam kehidupan saya bukan. Ini kehendak saya atau kehendak Bapa nih. Ini kehendak Tuhan untuk saya kerjakan atau bukan. Kalau ini bukan kehendak Tuhan, yuk mari kita taruh itu di posisi. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh punya kehendak pribadi. Tapi mana yang jadi prioritas utama kita dalam kehidupan ini? Mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita kah? Atau mengerjakan kehendak kita sendiri, lalu melupakan tujuan utama panggilan kita sebagai orang percaya di tengah dunia ini. Satu hal sederhana, saya kira kita juga sudah sering mendengarkan ini. Mengapa ketika kita diselamatkan, mengapa ketika kita percaya Yesus, kita tidak langsung dibawa ke surga saja? Mengapa masih diizinkan ada di tengah dunia ini? Kalau saudara mau tahu, jawabannya adalah supaya kita mengerjakan kehendak Allah di tengah bumi ini. Sampai waktu di mana Tuhan panggil kita kembali. Pertanyaannya untuk kita renungkan adalah, ketika kita kembali nanti, adakah perkataan ini yang kita dengar nanti, sabaslah hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. Ya, karena kita dalam kehidupan ini, kita mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, setiap kita, yuk mari kita belajar menaruh kehidupan kita ini. Lakukan yang terbaik, yang apa jadi kehendak Bapa. Supaya dalam kehidupan ini kita maksimal mengerjakan apa yang jadi Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Dalam sharing dengan teman-teman dalam waktu acara The Cool yang lalu, ada yang bertanya seperti ini. Kira-kira apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Lalu saya bilang, kamu lihat gak perkataan Tuhan buat Yeremia? Dia bilang, sebelum aku menjadikan kamu, sebelum kamu lahir, aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kata nabi itu untuk Yeremia. Kata apa untuk kita? Tergantung apa yang jadi destiny Tuhan untuk kita capai dalam kehidupan kita. Tapi itu tidak pernah bisa terjadi kalau kita tidak meletakkan itu di posisi terdepan. Kita hanya mengerjakan ambisi pribadi, keinginan diri sendiri, semua target rencana kita taruh di posisi terdepan. Maka mustahil kehendak Allah bisa terlaksana melalui kehidupan kita. Maka itu yuk mari kita belajar, tanya kepada Tuhan, apa kehendakmu dalam hidupku? Apa yang sedang Tuhan setting dalam kehidupanku supaya aku kerjakan itu dalam kehidupan ini. Supaya benar-benar maksimal sesuai dengan kehendak Allah. Aku mau belajar seperti Yesus yang di atas kayu salib baru dia menyatakan kehendak pribadinya. Tapi sepanjang kehidupannya hanya kehendak Bapa yang dia kerjakan. Biar itu menjadi perenungan kita, ingat-ingatan bagi kita di malam hari ini. Sejak kita mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara kita pujikan satu pujian. Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Nanti saya minta Simu Erni untuk mengakhiri persekutuan kita NWJ di malam hari ini dalam doa.